Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi fisika tentang medan listrik pada keping konduktor dan pada bola konduktor. Kita lihat yang pertama, kita akan menghitung kuat medan listrik pada satu keping konduktor. Misalkan kita akan menghitung kuat medan listrik di titik B yang berjarak R dari suatu keping konduktor yang sangat luas ya. Pertama kita harus membuat terlebih dahulu ruang atau permukaan tertutup yang melingkupi titik B tersebut. Ruang bisa bermacam-macam, hanya untuk memudahkan perhitungan, bentuk ruangan harus dipilih sehingga medan listrik yang melewati permukaan-permukaan di ruangan tersebut haruslah homogen. Maka lebih mudah kita pakai bentuk ruangan berupa silinder. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi titik B dilingkupi ruangan berbentuk silinder. Pada kasus ini medan listrik yang menembus dasar dan tutup silinder adalah homogen, yang besarnya sama dengan E, dan yang menembus selubung sama dengan 0. Jadi E selubung sama dengan 0. Misalkan ini dasar silinder ya, dasar, dan ini merupakan tutup silinder ya, misalkan. Arah medan listrik akibat lempeng bermuatan sejajar dengan vektor normal dari luasan, yaitu A. Maka flux neto dalam ruangan silinder ini adalah Vn sama dengan E kali A kiri ditambah E kali A kanan plus E kali A selubung ya. Misalnya ini A, ini A. Maka kita dapatkan Vn sama dengan E kali A cos 0 derajat, karena antara A dan E ini sudutnya 0 derajat ya, karena sejajar. Ditambah dengan E kali A cos 0 derajat ditambah 0 sama dengan 2 kali E kali A. Muatan yang dibungkus oleh silinder ini adalah sigma dikali A, di mana sigma sama dengan Q per A, yaitu kerapatan muatan. Sehingga Vn sama dengan Q per epsilon 0 atau sama dengan 2 kali E kali A. Sehingga kita dapatkan E sama dengan sigma per 2 kali epsilon 0. Ternyata medan listrik akibat keping konduktor tidak bergantung pada jarak dari konduktor ya. Oke, kita lihat kuat medan listrik dua keping konduktor sejajar. Misalkan dua plat konduktor paralel atau sejajar diberi muatan yang sama besar dan tandanya berlawanan. Kerapatan muatan dari kedua permukaan keping tersebut adalah plus sigma dan minus sigma seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita akan menghitung kuat medan listrik di antara kedua keping, yaitu titik B, dan di luar keping tersebut, yaitu titik A dan titik C, dengan menggunakan konsep superposisi medan listrik. Misalkan medan listrik yang dihasilkan kedua keping muatan ini adalah E1 dan E2. Untuk setiap keping yang sangat luas, medan listrik yang dihasilkan adalah sebesar E1 sama dengan E2 sama dengan sigma per 2 kali epsilon 0. Ini telah kita buktikan sebelumnya. Maka medan listrik total di sembarang titik di antara kedua plat atau keping, yaitu titik B, adalah E sama dengan E1 tambah E2. E1 adalah medan listrik yang dihasilkan plat 1 karena bermuatan positif, maka medan listriknya meninggalkan muatan positif yaitu ke kanan. Dan E2 adalah medan listrik yang dihasilkan plat 2 karena plat 2 itu bermuatan negatif, maka medan listriknya menuju muatan negatif yaitu ke kanan. Karena mempunyai arah yang sama, maka besar medan listrik di antara kedua keping adalah E sama dengan E1 tambah E2, yaitu sama dengan sigma per 2 kali epsilon 0 ditambah sigma per 2 kali epsilon 0. Maka kita dapatkan medan listrik di antara kedua keping tersebut, yaitu pada titik B misalkan, adalah E sama dengan sigma per epsilon 0. Jadi, medan listrik di antara kedua keping tersebut adalah homogen.
dan tidak bergantung pada jarak antara kedua keping atau plat. Berapa besar medan listrik di luar dari kedua plat, yaitu titik A dan titik C? Karena besarnya sama dan arahnya bertolak belakang, yaitu E2-nya ke kanan dan E1-nya ke kiri, maka resultan E pada titik A atau resultan E pada titik C, pada titik C sama dengan E2 kurang E1 atau sama dengan E1 kurang E2 sama dengan 0. Maka medan listrik total di sembarang titik di luar keping, yaitu titik A dan titik C, sebesar 0 ya, adalah 0. Oke, kita lihat medan listrik pada konduktor bola berongga. Jika konduktor bola berongga diberi muatan, maka muatan tersebut akan tersebar merata di permukaan bola saja seperti yang ditunjukkan pada gambar, sedangkan di dalam bola tidak terdapat muatan. Untuk menentukan kuat medan listrik di dalam bola, yaitu pada daerah R kecil, lebih kecil dari jari-jari bola, kita dapat membuat permukaan Gauss, yaitu E1, yang berbentuk bola dan berjari-jari R kecil, yaitu lebih kecil dari jari-jari bola. Flux di dalam permukaan E1 pada setiap titik permukaan Gauss, yaitu E, searah dengan delta A, yaitu radial keluar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka besarnya flux yang menembus permukaan Gauss ini kita nyatakan sebagai Vn sama dengan sigma E kali delta A sama dengan E kali 4pi R pangkat 2, dengan delta A ini adalah luas permukaan bola. Karena muatan dalam E1 yang dilingkupi permukaan Gauss E1 adalah 0 atau sigma Q sama dengan 0, maka kita dapatkan untuk R kecil lebih kecil dari jari-jari bola atau daerah di dalam bola, medan listriknya sama dengan 0, yaitu E-nya sama dengan 0. Untuk menentukan kuat medan listrik di titik-titik di luar bola, yaitu daerah R kecilnya lebih besar sama dengan jari-jari bola, kita buat permukaan Gauss S2 yang berbentuk bola dan berjari-jari R kecil lebih besar sama dengan jari-jari bola. Karena muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss S2 adalah Q, maka kita dapatkan Vn sama dengan sigma E kali delta A sama dengan E kali 4pi R pangkat 2 sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita dapatkan untuk R lebih besar sama dengan jari-jari bola, yaitu daerah di luar bola, maka medan listriknya sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R pangkat 2. Gambar menunjukkan grafik kuat medan listrik versus R yang diukur dari pusat bola berongga. Berikutnya kita akan mempelajari kuat medan listrik pada konduktor bola padat atau homogen ya. Pada bola konduktor padat, muatan listrik positif didistribusikan secara merata ke seluruh volume bola dengan jari-jari R besar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, medan listrik pada jarak tertentu yaitu R kecil atau pada titik P dari pusat bola adalah E. Karena simetri, maka E atau medan listrik ini berarah radial di setiap titik di permukaan Gaussian. Jadi, besarnya medan listrik E sama di setiap titik di permukaan Gaussian tersebut. Maka, flux listrik total melalui permukaan Gaussian adalah hasil kali dari E dan total luas permukaan bola, yaitu A sama dengan 4pi R pangkat 2. Atau Vn sama dengan E kali 4pi kali R pangkat 2. Jadi jumlah muatan yang tertutup di dalam permukaan Gaussian tergantung pada R kecil. Kita akan menentukan medan listrik E di dalam bola ya, atau pada daerah
R kecil lebih kecil dari jari-jari bola. Pertama, kita nyatakan dulu kerapatan muatan. Adalah muatan Q dibagi dengan volume bola bermuatan dengan radius atau jari-jari R besar ya. Ingat bahwa volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Maka kerapatan muatan yaitu rho sama dengan Q per 4/3 pi R pangkat 3 atau sama dengan 3Q per 4 pi kali R pangkat 3. Volume bola yang tertutup oleh permukaan Gaussian adalah V aksen ya, yaitu sama dengan 4/3 pi R kecil pangkat 3. Sehingga muatan total yang tertutup oleh permukaan itu adalah Q sama dengan rho kali V aksen, sama dengan 3Q per 4 pi R pangkat 3 dikali dengan 4/3 pi R kecil pangkat 3. Sehingga kita dapatkan Q kecil sama dengan Q besar kali R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Maka dengan hukum Gauss, yaitu Vn sama dengan E kali 4 pi R kecil pangkat 2 sama dengan Q per epsilon 0, maka kita dapatkan E per 4 pi kali R kecil pangkat 2 sama dengan Q besar kali R pangkat 3 per epsilon 0 kali R besar pangkat 3. Sehingga kita dapatkan E sama dengan Q kali R kecil bagi 4 pi kali epsilon 0 kali R besar pangkat 3. Ini merupakan medan listrik di dalam bola padat ya, yang bermuatan homogen, yaitu pada daerah R kecil lebih kecil dari jari-jari bola. Besarnya medan listrik ini bergantung pada jarak suatu titik dari pusat bola, yaitu R kecil. Untuk menentukan medan listrik di luar bola, yaitu pada daerah R kecil lebih besar dari jari-jari bola, permukaan ini membungkus seluruh bidang bola yang bermuatan Q sama dengan Q besar ya. Dan hukum Gauss memberi E sama dengan 4 pi kali R kecil pangkat 2, yaitu sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita dapatkan E-nya sama dengan Q besar per 4 pi kali epsilon 0 kali R kecil pangkat 2. Ini merupakan besarnya kuat medan listrik E di luar bola padat yang bermuatan homogen, yaitu pada daerah R kecil lebih besar sama dengan R besar ya, atau jari-jari bola. Gambar menunjukkan grafik kuat medan listrik versus jarak R kecil dari pusat bola padat ya. Oke, kita maju pada bagian berikut, yaitu pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah plat logam bermuatan negatif luasnya 4 cm pangkat 2 dan memiliki rapat muatan listrik 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb per meter pangkat 2. Tentukan A. muatan listrik yang terdapat pada plat, dan B. kuat medan listrik pada permukaan plat. Pada soal diketahui luas permukaan plat yaitu A sama dengan 4 cm pangkat 2 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 ya, meter pangkat 2. Sedangkan rapat muatan listrik yaitu sigma sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb per meter pangkat 2. Untuk pertanyaan A, yaitu muatan yang terdapat pada plat, kita gunakan rumus sigma sama dengan Q per A ya. Maka Q-nya sama dengan sigma kali A, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4. Maka Q-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb atau sama dengan 8 mikrocoulomb ya. Untuk pertanyaan B, kuat medan listrik pada permukaan plat, kita gunakan rumus E sama dengan sigma dibagi 2 kali epsilon 0. Maka sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 bagi
2 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Maka E nya sekitar 1,13 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah bola konduktor berongga bermuatan listrik minus 40 mikrocoulomb berada di udara. Diameter bola 6 cm. Tentukan A. Fluks listrik pada permukaan Gauss di luar bola. B. Kuat medan listrik di permukaan bola. C. Kuat medan listrik pada jarak 2 cm dari pusat bola. Dan D. Kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat bola. Pada soal diketahui Q sama dengan minus 40 mikrocoulomb atau minus 40 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Diameter bola adalah 6 cm. Maka jari-jarinya adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka untuk pertanyaan A, fluks listrik di luar permukaan bola ya, itu sama dengan E kali A atau Q per epsilon 0. Maka sama dengan minus 40 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Berarti fluksnya sebesar minus 4,52 kali 10 pangkat 6 Weber. Untuk pertanyaan B, kuat medan listrik di permukaan bola ya. Berarti E untuk R-nya sama dengan 3 cm. Itu sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya minus 40 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Maka E-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 ya. Ini minus ya. Minus 4 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Untuk pertanyaan C, kuat medan listrik pada jarak 2 cm dari pusat bola, berarti R kecilnya 2 cm. Karena R-nya jari-jari bolanya 3 cm, maka R lebih kecil dari jari-jari bola, berarti daerahnya di dalam bola ya. Di dalam bola berongga, maka medan listriknya sama dengan 0. Untuk pertanyaan D, kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat bola, berarti R kecilnya 6 cm. Maka E-nya sama dengan K kali Q per R kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali minus 40 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Maka E nya sekitar minus 1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Dua plat konduktor yang sejajar memiliki jarak 1 cm dengan rapat muatan setiap plat 8,85 mikrocoulomb per meter pangkat 2 dan minus 8,85 mikrocoulomb per meter pangkat 2. Jika kedua plat berada di udara dengan epsilon 0 8,85 eksponen minus 12 coulomb per newton kali meter pangkat 2, kuat medan listrik antara kedua plat adalah. Ada soal diketahui D jarak kedua konduktor adalah 1 cm dan rapat muatannya adalah 8,85 mikrocoulomb per meter pangkat 2 atau sama dengan 8,85
kali 10 pangkat minus 6 coulomb per meter pangkat 2. Epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb pangkat 2 per Newton kali meter pangkat 2. Maka kuat medan listrik antara kedua plat adalah E sama dengan sigma bagi epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 6 bagi 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Maka E nya sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 6 Newton per coulomb. Jawabannya B. Kita lihat soal yang keempat. Setetes minyak bermuatan listrik Q jatuh di antara kedua plat logam bermuatan listrik dan bergerak dengan kelajuan konstan. Arah kuat medan listrik E sama dengan 2,5 eksponen 9 Newton per coulomb ke bawah. Jika massa tetes minyak tersebut 4 eksponen minus 4 mg dan percepatan gravitasi 10 meter per second pangkat 2, tentukan jenis dan besar muatan Q. Gerakan minyak di dalam kedua plat dapat kita gambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena medan listrik berarah ke bawah, berarti plat di bagian atas bermuatan positif dan plat di bagian bawah bermuatan negatif. Karena minyak memiliki berat yang arahnya ke bawah yang besarnya sama dengan M kali G, maka gaya listrik harus berarah ke atas sehingga menyebabkan minyak bergerak dengan kecepatan konstannya. Karena benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, resultan gayanya harus sama dengan 0. Agar resultan gaya sama dengan 0, maka gaya listriknya harus berarah ke atas. Jika gaya listriknya berarah ke atas, maka muatan minyak pasti bertanda negatif karena plat di bagian atas bertanda positif. Karena minyak dan plat di bagian atas tarik-menarik ya, sehingga gaya listrik pada minyak berarah ke atas, sehingga minyak bermuatan negatif. Minyak bermuatan negatif. Karena resultan gaya yang bekerja pada minyak sama dengan 0, maka Fq minus Mg sama dengan 0. Maka Fq-nya sama dengan M kali G. Sedangkan Fq tersebut besarnya sama dengan Q kali medan listrik sama dengan M kali G. Maka Q-nya sama dengan M kali G dibagi E sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 10 ya, dikali gravitasinya 10 dibagi E nya 2,5 kali 10 pangkat 9, maka Q nya sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 18 coulomb, bertanda negatif. Oke, kita lihat soal yang kelima. Partikel bermuatan plus Q dan bermassa M digantungkan tegak lurus di antara dua keping konduktor yang sangat luas. Kedua keping itu terpisah pada jarak D dan bermuatan masing-masing plus Q dan minus Q. Jika saat mencapai keseimbangan, tali ringan yang menggantung partikel membentuk sudut 37 derajat terhadap vertikal, maka rapat muatan pada keping itu adalah, kita ketahui bahwa medan listrik pasti berarah dari kiri ke kanan ya, karena keping kiri bermuatan positif. Sedangkan karena muatan membentuk sudut 37 derajat mendekati muatan negatif atau keping negatif, maka muatan Q-nya itu bermuatan positif ya. Bermuatan positif. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan Q berarah ke kanan. F listriknya berarah ke kanan. Karena ada tegangan tali T,
maka kita uraikan tegangan talinya menjadi T cos 37 karena ini 37 derajat, dan pada sumbu X nya T sin 37, sedangkan ada berat muatan yaitu M kali G. Karena Q dalam keadaan seimbang, maka resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0. Maka T sin 37 harus sama dengan gaya listrik F atau sama dengan Q kali E. Sedangkan pada sumbu Y resultan gayanya sama dengan 0. Maka T cos 37 harus sama dengan M kali G. Sehingga kedua persamaan ini kita bagi, kita dapatkan T sin 37 bagi T cos 37 sama dengan tan 37 sama dengan Q kali E bagi M kali G. Karena kuat medan listrik di antara kedua plat yang sangat luas ini diberikan oleh sigma bagi epsilon 0, maka tan 37-nya 3/4 sama dengan Q kali sigma bagi epsilon 0 kali M kali G. Maka kita dapatkan sigmanya sama dengan 3 kali epsilon 0 kali M kali G dibagi dengan 4 kali Q. Jadi jawabannya B, 3 kali epsilon 0 kali Mg dibagi dengan 4Q. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Gunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik sebagai fungsi jarak R dari pusat 3 kulit bola konsentris dengan jari-jari R, 2R, dan 3R. Kulit bagian dalam dan tengah masing-masing memiliki muatan minus Q. Kulit terluar memiliki muatan 2Q. Ruang dibagi menjadi 4 wilayah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lingkaran hijau yang putus-putus mewakili daerah Gaussian di setiap wilayah. Untuk Gaussian 1, ini S1, dan ini Gaussian 2, S2, Gaussian 3, S3, dan S4 yaitu Gaussian 4. Kita lihat medan listrik untuk Gaussian 1 ya, daerah yang dilingkupi Gaussian 1 yaitu S1. Pada daerah R lebih besar dari 0 ya, lebih kecil dari jari-jari bola 1 ya. Karena resultan Q-nya sama dengan 0 ya, jadi muatan yang dilingkupi S1 itu 0, maka medan listriknya sama dengan 0. Untuk S2 atau pada daerah R lebih besar, R besar ya, lebih kecil dari 2R besar, maka kita lihat pada daerah ini muatan yang dilingkupinya itu sama dengan minus Q. Maka dengan menggunakan hukum Gauss yaitu E kali 4 pi R pangkat 2 sama dengan minus Q bagi epsilon 0. Maka kita dapatkan E sama dengan minus Q bagi 4 pi kali epsilon 0 kali R pangkat 2. Untuk daerah S3 atau pada daerah R-nya lebih besar dari 2R, lebih kecil dari 3R besar ya, maka muatan yang dilingkupi daerah ini resultan Q-nya sama dengan minus Q plus minus Q atau sama dengan minus 2Q. Maka E kali 4Pi kali R pangkat 2 sama dengan minus 2Q dibagi epsilon 0. Maka E nya sama dengan minus Q dibagi 2Pi kali epsilon 0 kali R pangkat 2.
Untuk daerah S4 ya, yaitu dimana R lebih besar dari 3R, maka muatan yang dilingkupi daerah ini sama dengan minus Q ditambah minus Q ditambah 2Q sama dengan 0. Maka medan listrik pada daerah ini sama dengan 0.